Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dengan Kak Sabrina di sini yang akan membahas mengenai teori belajar Brunner dalam pembelajaran matematika. Teori belajar Brunner. Melalui teorinya itu mengungkapkan bahwa dalam proses belajar anak sebaiknya diberi kesempatan memanipulasi benda-benda atau alat peraga yang dirancang secara khusus dan dapat diotak-atik oleh siswa dalam memahami suatu konsep matematika. Melalui alat peraga yang ditelitinya tersebut, anak akan melihat secara langsung bagaimana keteraturan dan pola struktur yang terdapat dalam benda yang sedang diperhatikannya tersebut. Jadi, keteraturan tersebut kemudian oleh anak dihubungkan dengan intuitif yang telah melekat pada dirinya. Selanjutnya, Brunner banyak memberikan pandangan agar pembelajaran dapat mengembangkan keterampilan intelektual anak dalam mempelajari suatu pengetahuan, misalnya suatu konsep matematika. Maka, pada materi pelajaran tersebut perlu disajikan dengan memperhatikan beberapa tahap-tahap perkembangan kognitif atau pengetahuan anak agar pengetahuan itu dapat diinternalisasi dalam pikiran mereka. Adapun peran guru dalam penyelenggaraan pelajaran tersebut. Yang pertama, perlu memahami struktur mata pelajaran. Yang kedua, pentingnya belajar aktif supaya seorang anak dapat menemukan sendiri konsep-konsep sebagai dasar untuk memahami dengan benar. Yang ketiga, pentingnya nilai berpikir induktif. Menurut Brunner, dalam proses pemahaman seorang anak belajar memahami sesuatu melalui 3 tahap perkembangan. Yang pertama, model tahap enaktif, yang kedua, model tahap ikonik, dan yang ketiga, model tahap simbolis. Nah, mari sama-sama kita kaji satu persatu dari tahap-tahap perkembangan tersebut. Baiklah, yang pertama ada model tahap enaktif. Dalam tahap ini penyajian yang dilakukan melalui tindakan anak secara langsung terlibat dalam memanipulasi objek. Jadi, pada tahap ini anak belajar sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu dipelajari secara aktif dengan menggunakan beberapa benda-benda yang konkret atau menggunakan situasi yang nyata. Jadi, pada penyajian ini, anak tanpa menggunakan imajinasinya atau kata-kata mereka akan memahami sesuatu dari perbuatan atau melakukan sesuatu. Yang kedua, ada model tahap ikonik. Dalam tahap ini, kegiatan penyajian dilakukan berdasarkan pada pikiran internal di mana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik yang dilakukan oleh anak. Jadi, berhubungan dengan mental yang merupakan gambaran dari objek-objek yang memanipulasinya, objek seperti yang dilakukan siswa dalam tahap enaktif. Jadi, pada tahap ikonik ini, yaitu suatu tahap pembelajaran, sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu diwujudkan dalam bentuk bayangan visual seperti gambar atau diagram, yang menggambarkan kegiatan yang konkret atau situasi yang konkret yang terdapat pada tahap enaktif tersebut. Yang ketiga ada model tahap simbolis. Dalam tahap ini bahasa adalah pola dasar simbolik. Anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang objek tertentu. Jadi anak tidak lagi terikat dengan objek-objek seperti pada tahap-tahap sebelumnya. Anak pada tahap ini sudah mampu menggunakan notasi tanpa ketergantungan terhadap objek real. Pada tahap simbolik ini, pembelajaran direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak, yaitu simbol-simbol arbiter yang dipakai berdasarkan kesepakatan orang-orang dalam bidang yang bersangkutan, baik itu simbol-simbol verbal, contohnya huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat, lambang-lambang matematika, maupun lambang-lambang abstrak yang lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.